البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, qala syarih wafaqahullahu ta'ala, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala, muka surat ke-15 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang tampil di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah, wahum kadzalik, dalam keadaan mereka seperti itu. Kenapa tidak membahayakan mereka? Karena wali mereka adalah Allah. Allah yang akan menolong mereka, membela mereka, membantu mereka walaupun tidak ada yang mau menolong. Sebagaimana disebutkan di dalam biografi sahabi yang mulia, yaitu siapa? Abu Umamah Al-Bahili, Sudai bin Ajlan. Ketika beliau datang dari Madinah, pergi ke kaumnya di penduduk Bajilah. Bajilah itu di Bajilah kalau tidak salah Yaman juga kah? Ana terlupakan. Beliau menasihati mereka, melarang mereka dari makanan-makanan dan minuman yang haram. Kemudian mereka tidak ridho dengan ucapan beliau. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya saya ini haus dan lapar, tolong saya dikasih makanan. Karena memang beliau itu di zaman jahiliyah adalah pemimpin mereka. Kemudian mereka tidak mau menolong beliau dengan sebab akidah sudah berbeda. Mereka adalah orang kafir sementara beliau adalah sahabi. Maka beliau pergi. Ketika beliau pergi itu, beliau sampai di suatu tempat yang kosong, kemudian beliau tidur. Beliau mimpi ada apa? Ada satu baldi yang berisi susu, kemudian beliau meminumnya. Sementara kaumnya sendiri, mereka satu sama lain saling menyesal, mengatakan ini adalah pemimpin kalian, mendatangi kalian begini-begini, tapi kalian tidak memuliakan dia. Hendaknya kalian memuliakan dia itu. Maka mereka pun mengejar, mencari jejak beliau. Akhirnya mereka mendapati beliau, kemudian mereka mengatakan, ini kami membawa makanan dan minuman untuk Anda dalam keadaan lapar dan haus, silahkan. Beliau mengatakan, saya tidak perlu lagi dengan makanan kalian, saya sudah diberi makanan oleh Allah. Kemudian mereka melihat, iya, tiba-tiba beliau sudah gemuk dan segar. Heran mereka lihat sekeliling tidak ada memang tanda-tanda kehidupan di situ. Maka langsung mereka semuanya beriman. Ini penduduk Bajilah pada waktu itu. Ini menunjukkan kalaupun mereka tidak ditolong oleh penduduk dunia, Allah yang akan menolong mereka. Dan kisah semacam ini banyak sekali didapatkan oleh para ahlul hadis. Para muhaddisun, mereka banyak mendapatkan yang semacam ini. Tayyib. Sampai datangnya urusan Allah, maksudnya adalah apa? Adalah angin yang selembut sutra yang bertiup dari Syam dan Yaman itu untuk mematikan orang-orang yang memiliki keimanan agar mereka tidak mendapatkan kengerian hari kiamat nanti. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan datang juga dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga Imran bin Husain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Tapi sengaja kita memilih hadis Thauban karena ada lafaz-lafaz yang lebih umum di situ, lebih luas mencakupnya. Kalau dalam lafaz yang lain yuqatilun, berperang, qital, padahal lebih umum adalah yang ini, menampilkan kebenaran, itu lebih umum, tidak harus perang. Qala Nawawi rahimahullah fi syarhi la tazalu ta'ifah. Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis mu'jizatun zahirah. Dan di dalam hadis ini ada mukjizat yang jelas. Fa inna hadzal wasfa ma zala bihamdillahi ta'ala min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal an. Karena sifat ini terus-menerus ada. Mazal, yaitu terus-menerus ada, tidak hilang. Dengan pujian dari Allah Ta'ala, pujian untuk Allah Ta'ala sejak dari zaman Nabi sampai sekarang, yaitu sampai tahun 500, dan memang sampai hari kiamat seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, sampai menjelang hari kiamat terus-menerus ada. Wala yazal, dan dia akan terus-menerus ada hatta ya'tiya amrullahil madhkur, sampai datangnya urusan Allah yang disebutkan itu. Maji'u arrih taqbidu arwahal mu'minin, yaitu datangnya angin yang
mencabut nyawa-nyawa kaum mukminin. Al-Minhaj. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ahlul hadis akan selalu ada sampai hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Wa qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah fi Syarhi Khutbatil Ilmam, dalam syarah dari Khutbatul Ilmam, wal ardu la takhlu min qa'imin lillahi bil hujjah. Bumi ini tidak akan pernah kosong. Bumi ini tidak kosong dari orang yang menegakkan hujjah Allah. Wal ummatu syarifah la budda laha min salikin ilal haq. Dan umat yang mulia ini pasti akan selalu ada orang yang berjalan menuju kepada kebenaran. Tidak seperti umat-umat yang lalu, tidak terjaga seperti itu. Adapun umat ini akan selalu ada kelompok yang menegakkan kebenaran. Ala wadihil mahajjah, di atas jalan yang terang. Mahajjah artinya jalan. Ila an ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah fi asyrati sa'atil kubra, di tengah-tengah tanda kiamat yang besar. Ini sebagaimana dinukilkan dalam Al-Ghaisul Hami' karya Abu Zur'ah Al-Iraqi, yaitu kitab usul fiqh ini, Ghaisul Hami'. Tayyib, fahum mawjudun fi kulli zaman, maka mereka itu akan terus-menerus ada di setiap zaman. Yudhiruna dinallah, mereka menampilkan agama Allah. Wa yansurunal haqqa 'alal batil, menolong kebenaran di atas terhadap kebatilan. Wa yubayyinu shawaba minal khata', menjelaskan apa yang benar dari yang salah. Qala Imam Ibnu Abi Hatim Abdurrahman rahimahullah, ini di zaman siapa? Di zaman Al-Bukhari. Fa in qil, kalau ditanya, fa bimadza tu'raful atharus sahihah was saqimah, kalau ada yang bertanya, kalau ditanyakan dengan apa diketahui asar-asar yang sahih dan asar-asar yang dhaif, yang berpenyakit, qil binaqdil ulama'il jahabidzah, yaitu dengan kritikan dan penelitian para ulama yang pakar. Jahabidzah, jihbid artinya adalah pakar. Alladzina khassahumullahu azza wa jalla bihadhil fadilah, yang Allah azza wa jalla khususkan dengan keutamaan ini. Wa razaqahum hadhil ma'rifah, dan Allah berikan untuk mereka pengetahuan ini. Fi kulli dahrin wa zaman, di setiap zaman dan waktu, di setiap masa dan waktu. Dia akan terus-menerus ada sampai hari kiamat. Maka yang ditulis oleh Al-Qattani rahimahullah ta'ala, Abdul Hayy Al-Qattani, ini adalah kitab yang sangat bagus. Kitab 3 jilid membicarakan tentang para muhaddisun di zaman-zaman dulu, bukan zaman dulu betul-betul, tapi zaman 1000 akhir 1200 sampai di zaman beliau, yaitu sekitar akhir dari 1300. Tadi akhir 1200 sampai akhir 1300 para muhaddisun. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah siapa? Imam Asy-Syaukani. Al-Qattani ini adalah syekh dari Syekh Sulaiman bin Samhan. Syekh Sulaiman bin Samhan ini syekh dari Syekh Yahya bin Utsman Al-Hindi. Bagus, kitab biografi bagus yang disebutkan oleh Al-Qattani ini. Menyebutkan para muhaddisun di generasi-generasi yang terakhir yang memegang ilmu ini dengan sanad-sanad mereka yang sangat luas dan seterusnya, dan punya penelitian yang sangat bagus. Bahkan Imam Syaukani, beliau punya kitab Al-Fawaidul Majmu'ah, bicara tentang hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu dengan penjelasan yang sangat bagus. Baik, selesai dari kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ba'da an dzakara hadits wujudi ta'ifatin tudhirul haqq, setelah menyebutkan hadis tentang adanya kelompok yang menampilkan kebenaran, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, hadis yang kita lewati tadi. Qala al-Hafidz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, Al-Hafidz Abu Bakar yaitu Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengatakan, faqad ja'ala Rabbul Alamin at-ta'ifatal mansurata hurrasaddin. Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, telah menjadikan kelompok yang tertolong tadi sebagai pengawal-pengawal agama. Kelompok tertolong, Allah yang menolong mereka memang. Wa sarafa anhum kaidal mu'anidin, Allah memalingkan dari mereka tipu daya para penentang. Allah yang menolong mereka dari kejahatan dan makar para penentang.
litamassukihim bisyar'il matin, dikarenakan mereka itu berpegang teguh dengan syariat yang kokoh ini, wa qtifaihim athar sahabati wat tabi'in, dan karena mereka itu mengikuti asar-asar para sahabat dan tabi'in. Fasya'nuhum hifdzul athar, maka karakter mereka adalah menghafal asar-asar, wa qata'ul mafawizi wal qifar, mereka menempuh qata' yaitu menempuh jarak-jarak yang sangat luas, dan qifar yaitu lembah-lembah yang sangat luas. Warukubul barori wal bihar, dan mereka itu melewati al-barori yaitu hutan belantara, wal bihar lautan, fi iqtibasi ma syara'ar rasulul mustafa, untuk mencari iqtibas, mencari ilmu dari apa yang disyariatkan oleh ar-rasulul mustafa. Dan jangan dibayangkan yang namanya muhadis itu hanya mengumpulkan hadis saja, tapi mereka juga mengumpulkan fikih, sebagaimana disebutkan di dalam kalimat Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi itu. Ketika para muhadisun mereka sibuk, sebagian muhadisun sibuk mencari sanad yang tinggi, Imam Ahmad mengatakan mencari sanad yang tinggi ini sunnah, tetapi kalian lebih baik untuk apa? Mencari yang lebih utama dari itu, yaitu masalah fikih. Terus bagaimana? Kata beliau, ilzamus Syafi'i, hendaknya kalian setia dengan halqahnya Syafi'i, kalian akan mendapatkan apa yang tidak kalian dapatkan dari para muhadisun yang lain. Karena Syafi'i bukan hanya apa? Bicara masalah hadis, tapi juga pendalaman hadis itu sendiri. Bagus nasihat dari Imam Ahmad. Baik. Walaupun masalah mencari ulul sanad ini juga sunnah, Imam Ahmad sendiri suka itu. Tapi jangan lupa dengan apa? Intinya, yaitu masalah apa? Masalah pendalaman hadis dan fikihnya. Qal la yu'arrijuna anhu ila ra'yin wala hawa. La yu'arrijun yaitu mereka tidak bertopang, tidak berpatokan dari sunnah Nabi menuju kepada rasio ataupun hawa nafsu. Enggak mau berpaling dari yang tadi menuju kepada hawa nafsu dan rasio saja. Qabilu syari'atahu qaulan wa fi'la. Mereka menerima syariat Rasul SAW dengan ucapan dan perbuatan. Ucapannya mengikuti, demikian pula apa? Perbuatannya menunjukkan itu. Tidak seperti sebagian muhadisun yang sesat. Seperti siapa itu? Sulaiman bin Dawud Asy-Syadzakuni, yang hafalannya itu memang bagaikan apa? Bagaikan petir. Banyak ulama yang takut istilahnya karena berhadapan dengan Syadzakuni ini. Tapi dia apa? Dia suka minum khamar. Wah, ini enggak layak muhadisun minum khamar. Dan juga apa? Dia dusta. Demi apa? Demi mendukung hadis-hadisnya. Padahal seandainya dia tidak dusta, dia itu lautan ilmu sih, Sulaiman bin Dawud Syadzakuni ini. Tapi dia tidak mengikuti, tidak mempraktekkan hadis yang dia hafalkan. Baik, dan dia banyak mencela para muhadisun yang lain, meremehkan hafalan mereka. Memang hafalan dia luar biasa. Karena asroduhum Sulaiman bin Dawud Asy-Syadzakuni, yang kata para ulama yang paling cepat hafalannya dalam mengucapkan hadis adalah Sulaiman bin Dawud. Wa afqahuhum Ahmad ibnu Hambal, dan yang paling faqih di antara muhadisun tadi adalah Ahmad bin Hambal. Wa alamuhum birrijal Yahya bin Ma'in, dan yang paling tahu tentang rijal adalah Yahya bin Ma'in. Baik. Syadzakuni itu di mana ya? Nggak tahu biografi tempatnya, Anda tidak tahu. Ya di zaman Imam Ahmad. Itu di istilahnya mereka kumpul di Irak, tapi asalnya belum tahu kita ya. Baik, biografi dia ada di Siyar. Bagus, maksudnya bagus dalam artian siapa itu Az-Zahabi menceritakan dengan bagus bahwasanya ini tipe apa muhadisun yang tidak layak untuk ditiru, enggak bagus. Tayyibal wa harasu sunnatahu hifdhan wa naqla. Mereka menjaga, mereka mengawal sunnah nabinya dari sisi hafalan dan penukilan. Hatta sabbatu bidzalika aslaha, sampai dengan itu mereka mengokohkan asalnya. Asal kalau di dalam kitab Mustalahul Hadis maksudnya adalah catatan di dalam bukunya itu namanya aslan. Ditanya, kamu punya asal tidak? Maksudnya punya buku sandaran tidak? Itu yang dimaksud. Karena al-hifdzu khawan, hafalan itu sangat berkhianat, mudah sekali hilang. Maka harus punya buku. Makanya Imam Ahmad dipuji oleh para muhaddisun, ana lupa siapa yang menyebutkan itu di dalam Syiar Alamin Nubala. Beliau mengatakan, kana li sayyidina Ahmad bin Hambal uswah.
tuan kami yaitu Ahmad bin Hambal itu memiliki keteladanan. Kemudian menyebutkan walaupun hafalan beliau itu luar biasa, tetapi jarang sekali beliau menyampaikan hadis kepada kami kecuali dengan membaca. Kemudian beliau mengingatkan akan apa bahayanya sekedar berpegang pada hafalan. Padahal Imam Ahmad hafid, hafal lebih dari 1 juta hadis dengan sanadnya. Tapi itu pun beliau berusaha untuk jangan sampai keliru. Rahimahullah. Qal wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itulah yang paling berhak dengan syariat Nabi dan mereka adalah dari pemilik syariat itu sendiri karena mereka yang selalu menjaganya siang dan malam. Wa kam min mulhidin yarumu an yukhallita bisyari'ah, alangkah banyaknya, ini soal tapi untuk taksir, alangkah banyaknya orang yang menyeleweng, mulhid, yarumu yaitu menginginkan untuk mencampurkan dengan syariat itu malaisa minha, perkara yang bukan bagian dari syariat. Wallahu ta'ala yadhubbu bi ashabil hadisi anha, Allah ta'ala menolak pencampuran tadi dari syariat dengan apa? Dengan adanya ashabul hadis, mereka yang memisahkan kalimat ini dari kalimat Nabi atau tambahan dari rawi. Ini sangat apa? Sangat teliti mereka membicarakan itu. Tayyib, fahumul huffadhu li arkaniha, maka para ahlul hadis itulah orang-orang yang menghafal atau menjaga rukun-rukunnya, pondasi-pondasi syariat. Karena syariat itu ditegakkan pada apa? Pada Al-Quran dan hadis. Nah, mereka yang menjaga itu. Baru kemudian apa? Istimbatnya, hasilnya apa? Adanya qiyas, hasilnya apa? Adanya pemahaman-pemahaman dan yang semacam itu. Wal qawwamuna bi amriha wa sya'niha, mereka itu yang menegakkan atau mengurusi urusan dari syariat ini dan kandungan atau karakter dari syariat ini. Idza sadafa anittifai anha fahum dunaha yunadilun, kalau bertepatan sadafa, bertepatan saat untuk membela syariat, maka mereka akan berperang di depan syariat itu. Dunaha yaitu syariat ada di belakang mereka, mereka ada di depan. Hadapi kami dulu sebelum kalian berhadapan dengan syariat secara langsung. Ini maksudnya mereka yang terdepan. Ketika apa? Ketika tiba waktu untuk itu. Ketika belum ada musuh, maka mereka kembali kepada apa? Majelis tahdid. Seperti siapa? Seperti disebutkan di dalam biografi siapa Yazid bin Harun. Sehari-harinya adalah masalah hadis dan masalah fikih. Tapi ketika datang utusan dari pemerintah untuk mengatakan Amirul Mukminin memerintahkan untuk kita mengatakan Al-Quran makhluk, wah langsung beliau membantah. Jadi masing-masing ada waktunya. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya tentara Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun yaitu apa? Al-faizuna bi al-matlub, kemudian apa? An-najuna minal marhub, orang-orang yang sukses mendapatkan apa yang diinginkan dan orang-orang yang selamat dari perkara yang mereka khawatirkan. Selesai dari kitab Syaraf Ashabil Hadis karya Al-Khatib. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.